tapi tadi belum selesai. Bapak Ibu sekalian, baik, saya akan memulai ini dari perspektif akademis karena ini forum akademis gitu ya. Jadi saya ingin memulainya pertama, eh, kita melihat bahwa Danantara ini apa sih? Danantara ini sebetulnya state rentier capitalism atau privatisasi rente aset negara. Kenapa saya berpendapat demikian? Eh, Begini, jadi ketika habis Perang Dunia Kedua ya di tahun 1944 itu ada Bretton Woods Agreement yang dilakukan oleh 44 negara gitu ya. Singkat cerita, mulai tahun 1944 dunia ini diatur oleh para kaum monetaris. Jadi Bretton Woods Agreement melahirkan IMF, melahirkan Bank Dunia, dan mengakuisisi Berlin Bank menjadi Bank of International Settlement yang menjalankan sistem SWIFT. Jadi mungkin untuk background kita semua, bahwa ketika 1920 gitu ya, Hitler itu pertama kali muncul di salah satu podium, dia mengatakan bahwa kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama mendapatkan momentumnya untuk menjadi, kalau dari dokumenter di Netflix yang saya lihat itu dia mengatakan di terjemahannya Make German Great Again. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu sekarang lihat juga Trump itu sebenarnya kalau saya lihat menempuh banyak gaya yang dilakukan oleh Hitler ketika pertama kali muncul di 1920. Jadi Hitler mengatakan karena ada flu Spanyol gitu ya, ini kesempatan kita untuk bangkit lagi, membalas kekalahan karena kan Perang Dunia Pertama sebetulnya antar negara Eropa gitu. Nah, kemudian dia semakin punya kapitalisasi dan dia mengatakan bahwa ini kesempatan karena di depan kurva kurang lebih begitulah bahwa ekonomi dunia akan mengalami masalah pangan dan dia bilang bahwa Amerika Serikat akan mengalami kejatuhan di bursanya yaitu di Wall Street. Nah, singkat cerita tahun 1930 didirikanlah Berlin Bank. Jadi Berlin Bank ini melihat bahwa peluang ketika Wall Street jatuh crash di 1929 itu kesempatan untuk melakukan menjadi pusat perdagangan dunia dari sisi keuangan. Jadi sistem clearing dan settlement yang sekarang kita kenal untuk transaksi apa aja antar negara itu dimulai di 1930 lewat Berlin Bank yang dibuat oleh Hitler. Nah, jadi ketika Jerman kalah perang, sekutu kalah perang, di Bretton Woods itu dianggap bahwa dunia harus diciptakan dalam kesetaraan dan keadilan. Jadi artinya setiap segala sesuatu terkait dengan mau apa SWF dan sebagainya selalu kan dasarnya adalah transparansi dan transparansi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gitu. Nah, kesetaraan dan keadilan itu kemudian membentuklah IMF, membentuklah Bank Dunia dan Berlin Bank diakuisisi menjadi Bank of International Settlement dengan keanggotaan seluruh bank sentral negara-negara. Nah, di IMF ini kemudian muncullah yang namanya Securities Drawing Right IMF atau SDR IMF Basket Currency untuk devisa antar semua negara yang menjadi anggota IMF pada bank sentral. Nah, SDR IMF ini diukur pada waktu itu adalah negara mana yang devisa emasnya secara rasio terbesar. Nah, makanya itulah kenapa sejarahnya US dollar menjadi ruling currency. Dan kemudian mereka mengajak sekutu-sekutunya, yaitu negara-negara Eropa yang jadi sekutunya, maupun Jerman Jerman Barat, dan juga kemudian setelah Martial Law di sekitar tahun 70 hampir 80 memasukkan juga Jepang. Gitu. Jadi artinya SDR IMF isinya adalah Amerika bersama sekutunya plus Jepang. Gitu. Nah, itu intinya. Nah, kemudian dalam perkembangannya, eh, waktu krisis besar itu, Keynes kan mengatakan bahwa di tahun 22 pertama kali dia mengatakan bahwa flu Spanyol itu akan mengubah dunia, dalam artian dunia akan mengalami persoalan kelaparan dan pengangguran. Dan kemudian tahun 1930 Franklin Roosevelt ikut konvensi Partai Demokrat. Dalam posisi dia adalah sedang sakit polio dan dia juga hidup bersama kelompok minoriti di Amerika Serikat karena menyembuhkan polionya mengasingkan diri karena dia malu lah dengan polionya sehingga dia mengasingkan diri di Palm Springs bersama kelompok minoritas di Amerika Serikat. Nah, dia maju konvensi Partai Demokrat meskipun dia itu adalah
darah biru politik Amerika, tapi narasi yang dibawa adalah narasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, terutama soal kesenjangan. Jadi eh, narasinya Roosevelt adalah kita harus menggeser from Wall Street to Main Street. Itu juga yang dibawa Obama ketika dia maju pas krisis 2008, dan mengulang apa yang pernah dikatakan oleh kakak separtainya Roosevelt gitu ya, bahwa itu intinya adalah dari Wall Street mesti ke Main Street. Nah, bedanya kalau Obama kan memang dari kelompok minoritasnya, kalau Roosevelt bergabung dengan kaum minoritas. Nah, pada waktu itu 1932 Roosevelt dilantik, dan setelah itu ada Keynes membuat surat terbuka di Washington Post ya kalau saya nggak salah untuk Roosevelt. Dia mengatakan bahwa in the long run we all dead. Semua orang kita ini akan mati. Kita semua juga akan mati, apalagi ini Ramadan kan saatnya kita melihat spiritual bahwa yang harus kita siapkan mati ya. Nah, kemudian hadisnya Kleins itu mengatakan bahwa ya kalau kita ngomong mati, semua orang jangka panjang akan mati. Tapi kata dia, orang tidak boleh mati dalam kondisi menganggur dan miskin, gitu ya, miskin, menganggur dan kelaparan. Gitu. Jadi Keynes bilang mati itu udah pasti, tapi orang nggak boleh mati dalam kondisi miskin dan menganggur. Tugas negara adalah memastikan bahwa rakyatnya tidak miskin dan juga tidak menganggur. Sehingga Keynes mengkritik Adam Smith dengan teori invisible hand-nya, gitu ya, dengan apa free market-nya. Menurut Keynes peran negara harus berperan, gitu ya. Ini yang kemudian menjadi orang bilang Keynesian, gitu ya. Negara berperan untuk mengintervensi perekonomian, gitu ya, untuk menciptakan agar tidak terjadinya pengangguran dan juga tidak terjadinya kelaparan. Ya walaupun Amerika secara keseluruhan tidak pernah membentuk BUMN sampai hari ini. Tetapi intinya adalah negara kemudian dengan kebijakan-kebijakan New Deal-nya dari Roosevelt, ada land reform, ya, yang walaupun land reformnya kemudian juga melahirkan civil war dan sebagainya. Nah, Amerika Serikat kemudian mengunci itu semua melalui sistem jaminan sosialnya, dana pengangguran, dan sebagainya. Dan juga yang perlu diingat, dari New Deal Roosevelt itu Undang-Undang Bank Sentralnya di amandemen pas era New Deal menjadi dual mandat. Mandatnya adalah pertama menjaga stabilitas harga, inflasi, kedua menjaga penyerapan lapangan kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang, Undang-Undang Bank Indonesia kita dari hasil amandemen setelah LOI IMF, itu kita hanya single mandat menjaga nilai tukar. Dan kemudian tujuannya adalah inflasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca undang-undangnya, penyerapan lapangan kerja dan sebagainya, itu bukan terkait dengan mandat, tapi terkait dengan transmisi lewat Inflation Targeting Framework. Jadi dengan konsep ITF diharapkan nanti ada invisible hand yang akan membentuklah lapangan kerja dan sebagainya. Ya kita sedang tidak membahas ke sana, tapi sangat terkait bahwa dunia memang sudah dilanda oleh kelompok monetaris gitu. Kenapa seperti itu? Karena Keynesian sendiri ketika di tahun 1972 gitu ya, itu ditentang oleh Milton Friedman ya. Milton Friedman ini yang kemudian kalau dalam literatur-literatur teori ekonomi dikenal dengan kelompok monetaris gitu. Nah, dia mengatakan bahwa cara Keynes itu justru menghambat perekonomian. Misalnya saja ketika untuk penyerapan lapangan kerja di satu sisi, tapi sisi lain adalah mencegah yang namanya, kan gini, Keynes itu mengatakan ada tiga fungsi uang. Satu, uang itu untuk berjaga-jaga. Dua, untuk spekulasi. Satu, untuk transaksi. Kalau untuk transaksi itu sudah terpenuhi, orang kemudian akan menabung berjaga-jaga. Itulah fungsi bank. Tapi Keynes juga mengatakan ada fungsi ketiga dari uang spekulasi. Nah, ketika ekonomi penuh ketidakpastian, uang itu bisa lari ke fungsi spekulasi. Dari yang berjaga-jaga akan lebih ke spekulasi, itu akan mengakibatkan yang namanya transaksi dan terutama sektor real menambah kesenjangan. Nah, menurut Friedman dengan teori monetarisnya, alih-alih mau menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan suku bunga untuk mengkompensasi orang yang berjaga-jaga menyimpan uangnya di bank, agar tidak mengkompensasi inflasinya dengan melakukan transaksi spekulasi, justru menurut Friedman itu menghambat perekonomian, likuiditas perekonomian terganggu, malah fungsi penciptaan lapangan kerjanya tidak terjadi.
Friedman mengatakan bahwa harus ada utilisasi aset keuangan, bukan dengan teori perbankan lagi. Disitulah munculnya yang namanya pasar keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, negara berkembang memasuki era pasar keuangan, sekuritisasi. Nah, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh risetnya Virat Demir. Jadi di tahun 2007, Virat Demir mengatakan negara berkembang yang memasuki pasar keuangan, sekuritisasi, gagal mencapai pembiayaan pembangunan investasi sektor real berdurasi jangka panjang akibat wealth management portfolio dari rentier capitalism di pasar keuangan global yang memicu cetak uang dari uang, bunga sekuritisasi, rate of return lebih besar dari marginal return pendapatan sektor realnya. Jadi artinya gini, kalau net interest margin dari usaha, misalnya usaha pertanian, dari nilai investasi modal kerjanya, misalnya setahun bisa menghasilkan 2%. Sementara orang yang main portofolio, hedge fund, bisa kasih 5%. Akhirnya orang menganggap, ah, buat apa capek-capek ke invest ke pertanian margin cuma 2%. Mendingan udah aja masukin uangnya ke hedge fund, nanti juga dapat 5%. Nah, ketika terjadi kegagalan invisible hand di sektor private ini, banyak negara kemudian kan menciptakan sekuritisasi APBN, yaitu surat hutang komersil melalui pasar keuangan. Nah, menurut Demir itu gagal gitu. Karena pada akhirnya bunga kupon yang harus diterbitkan oleh negara-negara berkembang ini berhadapan dengan tingkat rate of return yang juga diciptakan oleh global hedge fund. Jadi artinya bunganya itu akan tinggi karena hedge fund sendiri memberikan return yang tinggi. Sementara pembiayaan pembangunan butuh durasi jangka panjang yang returnnya juga sebetulnya in average gitu. Jadi menurut Demir pada akhirnya konsep ini membuat negara berkembang terjebak di rentier kapitalisme, malah kecenderungan akan terjadi yang namanya pembiayaan pembangunannya tidak tercapai. Nah, kemudian apakah apa yang dikatakan oleh Demir ini pernah terjadi? Pernah, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi artinya meskipun ya mungkin Bapak Ibu guru besar dan para dokter bisa search di Google Scholar gitu ya. Itu kan ada tuh risetnya Virat Demir, dia menggunakan beberapa variabel untuk menunjukkan bahwa apa kesimpulannya tadi. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa tahun 70 sampai 78 itu era bonanza minyak. Harga minyak itu naik tajam. Negara Amerika Latin melakukan ekspansi fiskal melalui sekuritisasi surat utang negara. Jadi, kalau kita baru melakukan sekuritisasi surat utang negara itu di tahun 2008. Sebelumnya kita di era Orde Baru itu konsepnya adalah multilateral, negara donor di bawah IGGI, CGGI gitu. Kemudian LOI IMF, beberapa multilateral itu terjadi apa G2G dan sebagainya, dan di tahun 2008 kita memulai yang namanya era surat utang komersil, termasuk yang surat-surat utang lama itu digeser menjadi surat utang komersil. Jadi kalau kita itu memasuki sekuritisasi fiskal itu baru tahun 2008. Nah, kalau di negara-negara Amerika Latin itu dilakukan ketika era bonanza minyak itu. Jadi, kenapa mereka melakukan itu? Mereka punya keyakinan mereka bisa bayar bunga kupon hutang yang diterbitkan karena mereka mempunyai surplus harga minyak. Nah, problemnya adalah tahun 1978 harga minyak jatuh, jatuh banyak. Nah, 1980 terjadilah sebetulnya krisis. Ini era Reagan, era Ronald Reagan gitu ya. Makanya ada disebut di era Reagan ini juga pernah terjadi yang namanya apa namanya government shutdown dan sebagainya. Nah, di tahun 80 ini terjadi yang namanya gagal bayar utang luar negara Amerika Latin, diawali Meksiko dan Argentina. Jadi intinya adalah apa empirisnya apa yang dikatakan Demir memang pernah terjadi di Amerika Latin. Nah, sekarang kita loncat ke orang ngomong-ngomong SWF SWF. Saya ingin memberikan gambaran perspektif besarnya tadi seperti itu. SWF pertama kali itu Norway Pension Global Fund itu namanya. Itu didirikan tahun 1990. Dari mana? Mengelola laba oil and gasnya Norway.
Jadi Bapak Ibu sekalian, harga minyak yang sifatnya crude oil yang jatuh itu mulai naik lagi di tahun 90, terutama gas. Karena kenapa? Karena terkait dengan pemupukan, untuk pupuk membutuhkan amoniak, dan amoniak itu dari gas. Dan pemain terbesar amoniak di dunia ini adalah Norwegia. Jadi artinya Norwegia itu memiliki cadangan gas yang cukup besar, yang kemudian sama dia dilakukan hilirisasi ke amoniak. Tapi mereka menganggap bahwa di tahun 90 itu, belajar dari krisis Amerika Latin di masa lalu, harga minyak ini tidak sustain. Artinya bisa saja suatu saat amoniak yang menjadi andalannya ini akan jatuh. Nah, di 90 inilah mereka melakukan pendirian yang disebut orang sekarang nih SWF, Sovereign Welfare Fund. Ya, artinya negara menjadi rentier kapitalisme gitu. Jadi kalau harga komoditas itu menjadi bergerak-gerak itu karena ada keinginan peningkatan rate of return yang dilakukan oleh global hedge fund private, terutama di Amerika, terus masuk juga dana-dana kesejahteraan sosial dan sebagainya. Idenya Norway ini kan sederhana aja. Ya kalau gitu negara juga menjalankan peran itu. Jadi artinya apa? SWF itu adalah hedge fund yang dijalankan oleh negara. Itu konsep awalnya dulu. Makanya kalau sekarang diundang Ray Dalio itu kemarin, Ray Dalio itu adalah pemain global hedge fund, private equity fund di Amerika Serikat. Nah, sama nggak? Sama. Hedge fund dananya dari masyarakat, dari orang, ya. Kalau kalau SWF dananya dari negara. Nah, Norway mendirikan itu dari laba oil and gas. Nah, di tahun 2006, si Norway Pension Global Fund ini mengakuisisi Norway Pension Fund, dana pensiunnya Norway yang didirikan tahun 67. Jadi artinya sekarang kalau di Norway itu dananya mengelola dana dari laba oil and gas, laba minyak, dan mengelola juga dana-dana dari premi pembayaran jaminan sosial dan dana pensiun. Itu dilakukan oleh mereka di tahun 2006. Jadi kalau sekarang lihat dana kelolaan Norway Pension Global Fund itu besar, sumbernya ada dua. Dari akumulasi dana kesejahteraan, dana pensiun dari mulai 67, dan akumulasi laba-laba dari oil and gas dari mulai 90. Jadi ini ide yang namanya rentier state capitalism, mengelola laba surplus negara itu awalnya di sini. Inilah yang kemudian jadi berkembang menjadi solusi terhadap apa yang menjadi kritik dari eh, risetnya Demir. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, riset Demir itu banyak dikuat juga di banyak jurnal-jurnal yang membahas SWF gitu. Jadi artinya bahwa untuk menjawab hasil temuan Demir, maka negara harus bergerak membentuk SWF-nya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat posisi kita. Nah, bonanza minyak tahun 77-8, postur APBN Indonesia itu surplus penerimaan SDA, sumber daya alam. Nah, pada waktu itu berbeda dengan negara-negara Amerika Latin, kita melakukan surplus itu untuk pembiayaan pembangunan ke arah land reform agraria melalui program masif transmigrasi. Jadi, program transmigrasi yang dulu pernah dimulai juga oleh Belanda, ya, yang kemudian dihentikan oleh Jepang, ya. Belanda itu kan melahirkan konsep 3 klaster. Jadi daerah daerah Sumatera itu adalah untuk kebun, daerah Jawa ini untuk sawah, dan daerah Sulawesi dan sebagainya itu untuk rempah-rempah dan sebagainya. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari warisan VOC itu sebetulnya yang sawah itu di Jawa, termasuk hara tanahnya yang disiapkan, tapi kalau kebun di Sumatera, kemudian kalau rempah-rempah di Sulawesi dan sebagainya. 3 klaster ini pada waktu itu, waktu Jepang masuk, kalau kita ingat, Jepang juga pernah melakukan lockdown untuk untuk mengurangi pengaruh Belanda terhadap Indonesia. Nah, Jepang melakukan lockdown terhadap tiga klaster ini dan melakukan transaksi antar daerah di 3 klaster ini. Nah, ya, tahun 50 Bung Karno menghidupkan lagi transmigrasi, tapi yang masif itu dilakukan ketika Orde Baru tahun 69 dan 71
dikaitkan dengan pembentukan infrastruktur pertanian. Ya, kalau kita lihat sekarang, ada juga kritik karena menjadi penyeragaman pertanian kita, karena daerah-daerah transmigrasi itu melakukan transmigran dari daerah Jawa yang memang budaya agrarianya adalah budaya pertanian sawah, sehingga daerah-daerah transmigrasi itu diciptakan untuk yang namanya cetak sawah. Jadi diciptakanlah banyak penggunaan infrastruktur untuk membangun umbung, membangun segala macam yang terkait dengan sawah, apa penyiapan hara tanah, itu masif dilakukan di situ. Jadi artinya surplusnya itu banyak digunakan untuk program transmigrasi. Nah, Indonesia juga pada waktu itu memulai program Tabanas dan Taska. Yang Tabanas ini setelah berhasil, kita ingat kan gitu ya, sampai dulu kalau generasi saya masih anak-anak tuh kita ngomong perumahan BTN gitu, karena itu terkait dengan KPR, itu setelah Orde Baru berhasil menggeser orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari bonanza minyak, termasuk apa menabung dari bawah bantalnya itu kembali ke bisa disimpan di bank, sehingga ada uang di bank yang memang kemudian bisa dialirkan untuk kredit. Dan satu lagi programnya Taska, tabungan asuransi jangka panjang, yang kemudian yang Taska ini menjadi Jam Sostek berikutnya. Sekarang Jam Sostek ini menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 1970 Orde Baru juga memulai program kemitraan BUMN gitu. Jadi kita udah punya beberapa BUMN sebagai mesin perekonomian dengan daerah transmigrasi. Intinya adalah plasma dan inti plasma. Ya, plasma dan inti plasma juga masih ada sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan kalau sekedar sebagai ide yang dikatakan sekarang bahwa dulu katanya saya tidak ingin, saya karena juga tidak tahu ya, mungkin bagaimana waktu itu kita juga mungkin bapak-bapak guru besar dan dokter bisa lebih memulai literatur reviewnya. Karena kalau dilihat, kalau yang dikatakan ide Profesor Sumitro itu adalah mengalokasikan labu BUMN untuk yang namanya model SWF ini, sebetulnya sih menurut pendapat saya sudah pernah dilakukan juga oleh Orde Baru, di mana Prof. Sumitro juga memang orang dekatnya Soeharto ya secara pemikiran ekonomi di samping Wijoyo. 1974 kita itu mendirikan Yayasan Super Semar yang dana kelolaannya itu diperuntukkan untuk pendidikan. 1975 kita mendirikan Yayasan Darmais Kesehatan. Sumber dananya itu dari pemerintah dan juga proporsi laba BUMN. Jadi kalau kita mengatakan kita ini pernah nggak punya pemikiran SWF yang pernah dijalankannya? Pernah. Namanya Yayasan Super Semar, Yayasan Darmais. Dana itu dikelola untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakatnya, menjamin pendidikannya. Untuk kesejahteraan masyarakatnya, menjamin kesehatannya. Dananya dari mana? Proporsi laba BUMN. Dalam perkembangannya setelah tahun 80 ketika Soeharto juga di paket Oktober Perbankan 1988 itu juga kemudian mendorong peran sektor swasta di samping BUMN. Itu juga swasta juga harus mengeluarkan dana kemitraan. Tapi yang perlu kita catat di sini, ketika Soeharto jatuh, Orde Baru jatuh, kasus korupsi Soeharto ini terkait dengan dana-dana yayasan ini. Jadi saya ingin mengatakan, ketika sekarang kita memulai Danantara, kita jangan mencoba menggali lubang yang sama. Jadi jangan sampai berpikirnya tuh kayak dulu Yayasan Super Semar sama Yayasan Darmais gitu. Alih-alih kita ingin membuat state capitalism, SWF, yang terjadi malah kapitalisme birokrasi gitu. Kabir. Itu kan, jadi dari kapitalisme negara bergeser ke kapitalisme birokrasi. Jadi saya ingin mengatakan secara konstruktif, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika saya mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatakan Danantara itu berpotensi ke depannya itu akan menjadi masalah buat kita, saya juga ada literatur reviewnya sebetulnya, yang mungkin bisa lebih sistematis oleh Bapak-Bapak guru besar dan para dokter yang biasa nulis jurnal, karena Super Semar dan Darmais itu menjadi persoalan ketika Soeharto jatuh, walaupun tidak disidangkan karena dianggap apa lupa permanen dan sebagainya. Itu catatan pertama kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kita melihat ke modelnya. US model, Amerika nggak punya BUMN. Amerika itu full private company.
Sehingga kalau di Amerika Serikat nggak punya SWF. Walaupun Trump sekarang mau ngebentuk SWF juga katanya untuk mengatasi persoalan fiskalnya. Tapi dia tidak punya BUMN. Mungkin SWF-nya yang model-model Norway. Dari laba minyaknya kayak apa kayak ya kita lihat aja deh model karena Trump baru baru membuat. Tapi di Amerika Serikat itu konsep yang namanya pengelolaan portofolio dari laba kemudian untuk dikelola menjadi satu investment baru yang kemudian menjamin masa depan. Karena investasi itu kan transaksi hari ini untuk masa depan. Jadi kalau hari ini kita punya laba dari investasi kita masa lalu, agar kita bisa melakukan lindung nilai di masa depan. Jadi kalau konon Norway itu lindung nilai di masa depan kalau nanti harga minyak dan gas itu jatuh, kita sudah melakukan lindung nilai di hari ini, hedging. Itulah konsep SPF. Nah, lindung nilai ini kalau di Amerika Serikat dengan konsepnya yang private gitu, itu dilakukan oleh yang namanya hedge fund. Ray Dalio yang kemarin juga diundang di istana dan sebagainya, dia adalah salah satu pemain global hedge fund. Jadi Ray Dalio itu adalah mengelola uang-uang structured fund, orang-orang kaya, bahkan hedge fund ini kan kalau di Amerika Serikat diatur harus orang dengan kekayaan berapa baru boleh menjadi nasabah hedge fund gitu. Karena hedge fund ini adalah eh, apa namanya punya risiko juga. Jadi Amerika Serikat sendiri pernah punya masalah terkait dengan hedge fund, baik itu di krisis, nanti saya cerita di krisis.com tahun 90 itu banyak nasabah-nasabah yang masukin uangnya ke hedge fund, itu menjadi kasus karena apa bubble.com di tahun 90. Nah, karena bubble.com di tahun 90 itu ada banyak aturan yang sangat mengikat pelaku hedge fund di Amerika Serikat, terutama dia harus mengelola structured fund yang orang-orangnya itu memang dalam kategori kaya menuju super kaya. Nah, kaya menuju super kaya ini kan kalau kata Ray Dalio saya baca di mana-mana, saya datang ke Indonesia bukan not for money dia bilang. Ya, yang bener aja gitu. Sepanjang hidupnya itu adalah ngambil uang untuk mendapatkan return yang diberikan ke orang yang nyimpan uang ke dia gitu. Ya, nggak tahu lah Bapak Ibu mau percaya silahkan. Tapi kalau saya, ya sepanjang darahnya adalah pengelola hedge fund, mengelola uang untuk cetak uang, bicara not for money ya. Come on lah kalau menurut saya gitu. Ya, artinya kemudian kalau di emerging countries yang berkembang adalah modelnya state welfare fund. Termasuk apa Abu Dhabi, Adia, Qatar gitu ya, Arab Saudi gitu. Tapi semua itu mengelola uang yang dihasilkan negara laba dari komoditas. Itu yang dikelola SWF gitu loh. Jadi artinya SWF itu modelnya adalah mengelola surplus intinya. Jadi ya dimulai dari Norway ini gitu ya. Nah, kemudian tahun 1990 Bapak Ibu sekalian ada yang disebut dengan sorting bond Asia 1990. Terutama orang yang banyak disalahkan oleh Mahathir Muhammad itu adalah George Soros. Jadi waktu kita mengalami Asia krisis moneter 1998, Mahathir mengatakan bahwa Soros lah yang menciptakan Asia krisis karena dia melakukan proses short terhadap instrumen-instrumen keuangan di Asia. Yang menarik adalah yang menarik itu Soros menjawabnya bahwa dia hanya memanfaatkan peluang karena menurut dia Asia itu punya persoalan fundamental yang tidak cukup kuat. Konsep nilai tukarnya juga tidak cukup kuat dalam cadangan devisa produktifnya. Dan dia bilang dia melihat peluang Asia juga punya masalah isu-isu besar terkait tata kelola. Jadi Soros menjawabnya pada waktu itu, kenapa sorting bond dilakukan? Karena menurut dia, dia melihat peluang di depan kurva. Kalau sekarang saya short di harga atas, dia yakin harga di Asia itu akan turun, dan di Asia akan punya masalah terkait dengan isu-isu tata kelola. Tata kelola ini terkait apa ya? Nepotisme, korupsi, dan sebagainya. Nah, yang kena itu kan dua sebetulnya, Indonesia dan Korea Selatan. Kalau Malaysia kan dia tidak menjurus ke arah yang namanya krisis ekonomi karena tidak ada isu-isu terkait dengan sosial politiknya. Nah, jadi itu jawaban dari eh, Soros gitu. Nah, sorting bond ini akibat bubble.com di Nasdaq yang saya tadi udah bilang. Ya, kemudian di saat yang sama minyak juga sudah tidak lagi jadi determinan APBN kita. Nah, ini
ini saya dapat cerita dari Pak Tantri Abeng gitu ya. Jadi Pak Tantri Abeng saya pernah ketemu diskusi gitu ya tahun 2015. Nah, kalau menurut cerita Pak Tantri ke saya, kabinet terakhir Soeharto itu membentuk Kementerian BUMN tujuannya untuk pembiayaan pembangunan di luar APBN. Ini cerita Pak Tantri ke saya gitu ya. Cuman sayang Pak Tantri udah nggak ada ya. Jadi kita tidak bisa konfirmasi. Tapi ini yang saya terima ketika saya ngobrol sama Pak Tantri di sekitar tahun 2015. Kenapa kata Pak Tantri? Karena Pak Harto menganggap defisit fiskal kita tuh meningkat akibat tadi sumber daya alam sudah tidak menjadi determinan positif untuk APBN sehingga harus menimbulkan penambahan utang. Sementara kalau utang ke negara donor, ke IGGI, Pak Harto menganggap sudah terlalu banyak ngatur lah. Nah, dia mengatakan bisa nggak sebetulnya kita menggunakan BUMN untuk pembiayaan pembangunan, tapi tidak menciptakan yang namanya penambahan hutang di APBN. Nah, idenya kemudian adalah bisa memisahkan keuangan negara menjadi dua, APBN dan keuangan BUMN. Jadi kalau sekarang kita mengatakan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan, ya awalnya dari situ. Nah, cuman kata Pak Tantri, untuk kita punya balance sheet yang besar, kita nggak bisa cuman misalnya Telkom dipisahkan dari keuangan negara, Pertamina dipisahkan keuangan negara, ini dipisahkan keuangan negara. Kita harus membentuk yang namanya konsolidasi neraca dari semua BUMN itu, sehingga kita punya balance sheet yang besar. Nah, balance sheet yang besar ini tujuannya apa? Jadi berbeda betul dengan pendekatan kita berpikir SWF. Kalau yang namanya konsolidasi BUMN ini tujuannya memang mencari financing, bukan dari laba kita kemudian investasi. Jadi kita membiayai yang namanya pembangunan, yang namanya ekspansi melalui financing dari neracanya BUMN. Nah, jadi kalau semakin besar neracanya, kan neraca itu di sisi kanan aset, di sisi kirinya aset, di sisi kanannya itu kan ada hutang dan ekuitas. Nah, artinya kalau kita bisa meleveraging aset setelah dikurangi liabilitas dan sebagainya, kita bisa menerbitkan yang namanya sekuritisasi di neraca yang besar gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan oleh Presiden Prabowo 14 kuadran triliun. Saya nggak tahu datanya dari mana, tapi kalau saya lihat, kalau berdasarkan kalau seandainya semua BUMN ini dikonsolidasikan tahun 2023, angkanya itu ada di 10.400.000 triliun. Berapa leveragingnya? 6.000 triliunnya itu udah hutang BUMN. Di mana 3.800-nya itu adalah simpanan masyarakat di bank. Kan simpanan di bank itu hutang. Sisanya adalah hutang yang sudah diterbitkan BUMN. Nah, di mana kita bisa melakukan sekuritisasinya? Bisa sekuritisasi aset. Jadi sekuritisasi aset di sisi aset, tidak di sisi pasifa. Sekuritisasi aset misalnya kita mensekuritisasi tiang listrik Pertamina, PLN misalnya. Kita sekuritisasi untuk proyek apa misalnya, proyek apa internet desa dan sebagainya. Itu namanya sekuritisasi aset. Bisa juga kita melakukan sekuritisasi hutang, tapi harus dihitung berapa debt service rasionya sehingga berapa kita bisa mengeluarkan hutang. Tapi bisa juga kita melakukan privatisasi dengan menjual modal. Jadi konsepnya dengan konsep SWF beda. Kalau ini financingnya terdiri dari tiga sekuritisasi. Satu kalau di sisi neraca itu asset backed securities, bahasa Indonesianya di peraturan pasar modalnya efek beragun aset, sekuritisasi hutang, obligasi korporasi, atau sekuritisasi saham, privatisasi dan divestasi, menjual sahamnya. Nah, tiga ini pembiayaannya. Pembiayaan dari tiga ini dipakai untuk pembangunan. Pembangunan nanti menjadi biaya modal, menghasilkan pendapatan, nanti menjadi laba. Labanya meningkat. Jadi, ini menurut saya yang tidak cukup clear dijelaskan di masyarakat, dicampur aduk antara persoalan mengkonsolidasikan BUMN, penyehatan BUMN dengan SWF dicampur aduk. Jadi menurut saya itu yang mengakibatkan isu ini jadi nggak karu-karuan, nggak cukup jelas lah komunikasinya. Nah, saya ingin memberikan gambaran. Cina tahun 1998 waktu Krismon, bahkan dia sebelum Krismon, dia memberikan kekuasaan pemerintahan ke Perdana Menteri, yaitu Zhu Rongzi. Zhu Rongzi ini adalah ex-gubernur Bank Sentral, Public Bank of China.
Jadi ini untuk mengukur, orang selalu mengatakan, wah Cina sendiri itu sekarang orang pasar monetaris. Disinilah dimulainya. Karena Cina menjalankan pemerintahan oleh seorang monetaris yang namanya Zhu Rongzi. Ya. Nah, dia memanfaatkan energi monetaris ke BUMN. Mereka punya BUMN banyak. Nah, konsolidasi dari BUMN ini terjadi di Cina di tahun 2003, namanya Sasak. Jadi untuk memudahkan kita, kalau kita lihat di Undang-Undang Danantara ada dua holding di bawahnya, satu holding investasi, satu holding operasional. Nah, Sasak ini adalah holding operasionalnya. Itu didirikan tahun 2003. Kemudian ada Singapura Temasek, dan Malaysia membentuk dua holding operasional, yaitu Petronas dan Hasanah. Jadi Petronas juga itu adalah super holdingnya mereka. Itu yang intinya gini, di Malaysia itu dia membuat dua kuadran. Mana yang corporate way-nya lebih besar, itu semua dimasukkan ke Hasanah. Tapi kalau yang public policy-nya besar, tapi masih punya corporate value dalam artian memberikan profit, itu digabungkan ke Petronas. Misalnya, pupuk dan sebagainya itu gabungnya di Petronas. Karena dia harus memberikan namanya public services. Energi BBM juga ada di Petronas. Tapi Petronas juga bisa untung dengan dia mengekspor minyak ataupun mengekspor amoniak. Makanya itu digabungkan di Petronas. Tapi yang cost center, misalnya saja untuk stabilisasi harga pangan, bulog, dan sebagainya, di Malaysia itu tetap menjadi BLU lah kalau kita. Badan Layanan Umum di bawah Menteri Keuangannya. Jadi Malaysia melakukan konsolidasi itu ke dalam dua bentuk itu. Nah, bagaimana dengan cerita Indonesia? Jadi Indonesia ini tidak tidak berhasil melakukan konsolidasi. Kan semua ini terjadi Temasek, Sasak, Hasanah, Petronas itu terjadi di antara tahun 2000 sampai 2003. Nah, Indonesia malah nggak berhasil melakukan konsolidasi itu karena kita kena LOI IMF. Justru kebalikannya. Dari tadinya mau melakukan konsolidasi modal menjadi holding, tawaran IMF malah dalam, bukan tawaran, tapi ditandatangani dalam LOI itu, kita malah melakukan privatisasi, menjual BUMN, saham-saham BUMN itu untuk menutupi yang namanya fiscal cliff yang diakibatkan oleh penerbitan obligasi rekap yang BLBI. BLBI-nya menciptakan hutang IMF di Bank Indonesia. Orang memberikan hutang kan dia perlu jaminan juga bahwa uangnya akan kembali. Jadi kita justru menjadi konsolidasi yang tidak berjalan. Nah, kemudian ini point of view-nya Bapak Ibu sekalian. Cina dan Malaysia itu melakukan konsolidasi holding operasional BUMN, stabilisasi pasca krisis moneter, dan menjadi mesin untuk membangkitkan sektor real mereka, termasuk penyehatan BUMN-nya. Nah, apakah itu SWF? Bukan. Cina itu baru membentuk SWF tahun 2008, namanya China Investment Corporation. Sumber dananya itu dari Labuan Moneter, transaksi falas, Public Bank of China. Jadi kan 2008 itu Amerika Serikat kan krisis akibat subprime mortgage, kredit perumahan dan sebagainya. Nah, akibat krisis itu Cina yang sudah memperbesar devisa pembelian falasnya untuk meningkatkan devisanya itu mendapatkan keuntungan besar di tahun 2008. Nah, uang keuntungan besar ini dipakailah untuk membentuk CIC. Jadi, point of view-nya apa? SWF tetap menggunakan dana laba, bukan corporate financing. Tapi memang menggunakan uang dingin lah kurang lebih. Uang yang memang dihasilkan dari laba yang ditanamkan untuk investasi masa depan. Nah, Malaysia kemudian juga membentuk satu MDB itu, ya, tapi kan jadi skandalnya Najib lah, gitu ya. Jadi orang kan sekarang selalu bilang bahwa dan antara ini kayak nanti kayak satu MDB ya. Mungkin orang melihat dari sisi tata kelolanya gitu. Tapi satu MDB itu sebetulnya terpisah dengan Hasanah dan juga Petronas gitu. Jadi itu kemudian jadi skandal Najib. Nah, Temasek gimana? Temasek itu membentuk dua entiti sekaligus di bawah Temasek Super Holdingnya, yaitu holding investasi ada HSPF dan ada holding state owned company-nya, gitu ya. Nah, ini kenapa selalu dibilang ya dari awal misalnya ketika masih Pak Mulyaman Hadad yang ini dan antara
bahwa ultimate goals-nya dia bilang akan kayak Temasek. Ini orang kemudian jadi ribut nih netizen nih, boro-boro kayak Temasek yang ada kayak 1 MDB. Sebetulnya yang dimaksud kayak Temasek itu adalah bisnis modelnya. Jadi bisnis modelnya itu melakukan langsung 2 kali, dua-duanya itu langsung dibentuk bersamaan, yaitu institusi holding and investasinya (SPF) dan juga holding BUMN-nya. Nah, pendanaan kalau kita bicara, ya kita bicara pendanaan yang holding operasionalnya, kalau kita bicara Temasek, itu dia banyak mempraktekkan yang disebut dengan transfer pricing antar anak usahanya. Jadi misalnya Bank DBS gitu, dia melakukan transfer pricing dengan Temasek, dengan Singtel misalnya. Jadi ada proses-proses internal akuisisi dan sebagainya ya, model-model korporasi lah, model-model para kaum monetaris di korporasi. Nah, setelah mereka melakukan yang namanya internal akuisisi, corporate restructuring antara anak-anak usahanya, efisiensi dan meningkatkan margin laba dari usaha-usaha yang dikelola oleh badan usahanya, labanya kan naik. Nah, laba yang naik ini surplus labanya ditransferlah ke SWF-nya dia. Jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu nanti yang mewakili Pak Rosan ada nggak, dia harus jelasin gitu. Jadi sebetulnya apa hubungan antara holding investasi dan holding operasional? Kalau saya, karena saya juga nggak pernah tahu dengar dari pemerintah, saya menduga-duga aja. Kalau ngomong-ngomong Temasek terus, berarti kan holding operasional bertujuan melakukan corporate restructuring di BUMN-BUMN di bawahnya, melakukan proses-proses bisnis internal akuisisi dan sebagainya, yang mengakibatkan memiliki peningkatan margin laba. Dari peningkatan margin laba ini akan diserahkan ke holding investasi untuk diinvestasikan ke tempat lain. Jadi mesti clear kita ini ngebicarain apa gitu. Kalau kita ngebicarain SWF holding investasi yang dipegang oleh Pandu Sahrir, ya berarti dia mengelola dana yang sifatnya dari mana gitu. Mau dari surplus harga minyak, kita udah nggak main minyak. Kan satu-satunya jalan adalah mengefisienkan, membuat BUMN di sebelahnya itu mempunyai laba yang besar dan kemudian bisa masuk menjadi dana SPF. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyoroti gini, ini kekhawatiran besar saya. Karena kalau korporasi, satu bisa kita tempuh dengan meningkatkan laba. Tapi bisa juga dengan kita menempuh yang tadi saya bilang, 3 sekuritisasi. Sekuritisasi aset, sekuritisasi hutang, dan sekuritisasi modal. Nah, dalam posisi kita, BUMN kita sekarang, pertama begini, dari 7 BUMN itu, Pertamina dan PLN, kita boleh lihat laporan keuangannya saat ini. Bapak Ibu boleh lihat aktivanya Pertamina dan aktivanya PLN. Di kas setara kas. Di setara kasnya, dia punya tagihan piutang lancar yang di bawah 1 tahun, kompensasi, dan subsidi ke pemerintah. Di aset tidak lancarnya, dia punya tagihan piutang, subsidi, dan kompensasi yang lebih dari 1 tahun ke pemerintah. Artinya apa? Laba Pertamina dan PLN yang besar, kalau yang akrualnya, yang sifatnya hanya laba buku dikeluarkan, cash-nya nggak sebesar itu. Dan kita bisa lihat juga gitu, dari tahun ke tahun, Pertamina dan PLN menambah yang namanya kredit modal kerja. Dan bahkan beberapa tahun terakhir, kredit modal kerja ini diatasi dengan issued global bond. Jadi baik Pertamina maupun PLN menerbitkan obligasi internasional yang dalam bentuk falas. Makanya kalau Bapak Ibu buka laporan keuangan Pertamina, disajikan dalam US dollar. Karena dia semakin bertumpu ke namanya global bond. Artinya apa? Pendapatan dia di samping yang komersil, tapi yang besar juga adalah bertransaksi dengan pemerintah. Itu juga kenapa sekarang ribut yang terkait dengan oplosan dan sebagainya. Itu juga tidak cukup dijelaskan dengan baik. Jadi senang ribut-ribut terus gitu, nggak jelas juntrungannya sebenarnya kita ini mau ngebahas apa gitu. Nah, kalau itu dilakukan, artinya apa? Bukunya Pertamina, bukunya PLN, itu tergantung dengan transaksi pemerintah.
Bahasa terangnya apa? Berarti dia tidak bisa menyumbangkan laba cash untuk dipakai OLSWF-nya. Padahal Pertamina dan PLN itu udah hampir 80% dari total nilai aset yang disebut 14.700 kuadran triliun, atau berdasarkan angka, kalau yang saya punya angka laporan keuangan 2023 hampir semua BUMN itu 10.400 triliun. Jadi sebetulnya leverage kita dari sisi cash leveraging itu sangat terbatas sekali, nggak ada. Kenapa orang kemudian menjadi khawatir yang akan kena perbankan? Karena satu-satunya yang punya cash leveraging itu adalah perbankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini BUMN ini kan dikenakan dividen payout ratio sekitar 30% sampai 40% dari labanya. Berarti 60% laba berjalannya akan masuk ke laba ditahan di neraca. Nah, sekarang misalnya BRI itu pencipta laba yang sekitar labanya itu sekitar 46 sampai 51 triliun. Dipotong dividen 40%, dipotong tantiam, dipotong segala macam, sisanya masuk ke yang namanya laba ditahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang lihat laporan keuangan BRI, laporan keuangan Mandiri, laporan keuangan BNI, itu saldo laba ditahan yang belum dialokasikannya itu besar. Jadi kalau saya lihat tuh ya kira-kira sekitar 600 triliunan lah gitu, sekitar segitulah. Nah, total general kalau mau kita hitung dari angka yang saya bilang 10.400 konsolidasi laporan keuangan BUMN tahun 2023 itu, kalau saya lihat konsolidasi cash setara cashnya itu sebetulnya berapa sih? 1.200 triliun. Jadi kalau ngomong modal pertama dan antara 1.000 triliun, itu jawaban yang saya cari sendiri gitu. Dari mana sih seribunya? Ya karena saya lihat cash leveragingnya memang ada di 1.200. Tapi real cash-nya itu ada di sekitar 700-an, di 700, 800 gitu. Sisanya kan ada piutang subsidi, ada segala macam. Nah, bank itu posisinya itu apa laba ditahan yang belum dialokasikan itu di mana? Itu disimpan di setara kas. Jadi ada yang disimpan di kas, ada yang disimpan di setara kas. Setara kas itu disimpannya di mana? Di surat utang negara atau SBN. Jadi kurang lebihnya kan begini Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya nanti, ini kita melihat kacamata kenapa orang takut sekali tentang perbankan ini. Kalau kemudian akan menggunakan cash leveraging, artinya laba ditahan di perbankan itu akan dialokasikan oleh pemegang sahamnya untuk pembiayaan SPF itu, ditarik uangnya. Kalau ditarik uangnya, berarti bank akan melepaskan juga surat utang negara yang selama ini ditaruh untuk dia untuk menyimpan alokasi laba ditahannya. Nah, orang akan melihat, oh kalau kayak gitu bisa mengakibatkan harga surat utang kita jatuh. Kalau harga surat utang kita jatuh, bukankah nanti cara perbankannya juga akan jatuh? Bukankah juga nanti nilai aktiva wajarnya BPJS Ketenagakerjaan juga akan jatuh? Jadi ini yang harus kita jelaskan juga bahwa kita tidak dalam kondisi kayak tahun 80 yang punya surplus besar, punya segala macam besar. Kita memulai ide ini saya setuju. Kita perlu melangkah di depan kurva untuk mengatasi persoalan ini. Tapi kita juga perlu clear gitu. Bahwa yang kita mainkan ini permainan di pinggir jurang, bukan permainan dalam kondisi bahwa kita dalam kondisi yang nikmat gitu ya, kayak 80 atau kayak Norway yang punya laba. Nah, kalau permainan di pinggir jurang ini kan ujungnya apa? Ya memerlukan yang namanya kesetaraan dan keadilan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dilihat itu yang akan merembet nanti dari perbankan karena cash leveraging gitu ya. Nah, saya ingin memberikan gambaran simpel aja. Ini adalah literatur review dari disertasi doktor saya di BINUS ya. Jadi intinya kan gini, ada faktor uang beredar yang terkait dengan yang warnanya merah itu adalah eh, variabel makro, yang warnanya abu-abu itu adalah variabel mikro. Jadi saya melakukan uji variabel sekaligus dari makro dan juga dari mikro melalui tiga persamaan yang dijalankan sekaligus saling berpengaruh gitu. Nah, intinya adalah faktor globalisasi ini ada kebijakan fiskal negara maju, ada kebijakan moneter negara maju.
kita terkait dengan kebijakan fiskal, pembiayaan defisit, ada kebijakan moneter. Interaksinya akan di pasar keuangan, ada di ekspor impor. Ini akan melahirkan GDP, inflasi, kondisi perbankan, kondisi nilai tukar, dan pasar keuangan. Nah, kelima faktor ini, inilah yang menjadi darahnya korporasi kita. Dia akan masuk ke dalam pendapatan, ada biayanya, ada biaya bunga, biaya modal, ada pajak, ada dividen, ada laba rugi. Laba rugi masuk ke neraca, ke laba rugi ditahan. Ada ekuitas, ada modal ditempatkan, ada modal. Nah, saya melakukan apa uji terhadap semua laporan keuangan dari yang sudah go public emiten, tidak hanya BUMN. Dari semua yang sudah go public. Tapi dari tahun sampai tahun 2014, dari tahun 2002. Hasilnya ternyata korporasi kita itu hidupnya bukan lagi dari margin sektor real sebetulnya. Laba kontribusi yang terbesar itu diciptakan dari proses dia memperbesar corporate action, aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru, divestasi, dan sebagainya, jadi right issue dan sebagainya. Dan setiap mereka melakukan aksi korporasi yang sifatnya penambahan modal melalui divestasi dan sebagainya, itu juga sebetulnya menambah hutang mereka. Jadi korelasi peningkatan asetnya itu 0,86 itu dihasilkan dari divestasi ataupun right issue, 0,84-nya dari hutang. Jadi artinya apa? Bahwa kita membiayai back to back antara privatisasi, kalau mau pakai bahasa BUMN, karena BUMN kan kalau saham negaranya dijual kan, kalau tadi bukan perusahaan publik, namanya divestasi. Tapi kalau Telkom yang sudah perusahaan publik, menambah lagi penjualan sahamnya, itu namanya divestasi. Jadi privatisasi dan divestasi selalu juga diikuti oleh penambahan hutang. Ya, itu. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, artinya leveraging kita ke depan itu akan seperti apa? Leveraging kita ke depan yang namanya holding operasi ini, kalau dia ingin membiayai menjadi sumber dana dari SPF di holding investasinya, menurut saya yang akan dilakukan privatisasi dan penerbitan surat hutang. Kalau lihat trennya begitu. Nah, problem terbesarnya adalah kalau itu juga dilakukan, misalnya privatisasi ataupun divestasi dan kemudian penerbitan surat hutang, dan kalau misalnya di Danantara surat hutang yang diterbitkan bisa lebih rendah. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah di Pupuk Indonesia. Misalnya ketika saya di Pupuk Indonesia Holding, kita sama direksi pernah memanfaatkan, jadi ini, kalau sesuai judulnya, apa manfaat dan kerugian Danantara. Saya ingin mengambil dari contoh yang pernah saya alami saja. Apa sih manfaat holdingisasi? Nah, ketika saya di Pupuk Indonesia, kita membahas dengan direksi, kita punya anak-anak perusahaan kita yang terdiri dari 5 pabrik pupuk itu, ada Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, Pupuk Sriwijaya, Petrokimia, Pupuk Sriwijaya. Dia memiliki hutang bank yang terus membesar. Kenapa hutang bank itu muncul? Karena yang namanya subsidi pemerintah itu selalu ada piutangnya, Bapak Ibu sekalian. Karena nagihnya itu, misalnya saya ambil contoh, ini juga biar memberi perspektif kita apa sih yang terjadi di Pertamina. Jadi kalau kita melakukan subsidi itu dasarnya ada asumsi di APBN. Ada asumsi harga gas, ada asumsi kuota. Kalau dalam perjalanan asumsi APBN itu tidak terpenuhi terkait dengan harga, terkait dengan segala macam, maka kita tidak bisa di APBN belum dianggarkan, maka itu akan jadi piutang yang nanti akan dibahas di RAPBN berikutnya. Bisa juga memang pemerintah menambah kuota, tapi sebetulnya nggak ada kuota di APBN ya, terkait dengan politik lah, pemilu dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu mengakibatkan piutangnya besar. Nah, sementara kan ketika kita ngomong laba, labanya gede gitu. Labanya tuh harus bayar dividen, bayar segala macam. Nah, itulah menimbulkan hutang bank gitu. Jadi bayar dividen ke negara pun kadang-kadang dari hutang bank gitu. Nah, pada waktu itu kita mencoba restrukturisasi hutang itu. Jadi semua hutang bank itu mau kita reklasifikasi, kita rubah. Dari anak-anak perusahaan ini yang hutang ke bank, kita rubah menjadi hutangnya antara anak perusahaan ke holdingnya. Caranya gimana? Holdingnya punya neraca konsolidasi dari semua
BUMN pupuk itu. Sehingga cost of fund kita rendah karena aset kita tinggi 125 T. Sementara kalau dilakukan oleh satu anak-anak perusahaan, dia akan mahal cost of fund-nya karena asetnya rendah. Nah, dari situ saja kita bisa melakukan penghematan biaya bunga sekitar 3%-an. Jadi, manfaat holdingisasi itu ada kalau kita bisa menggunakan neraca ini untuk untuk corporate restructuring maupun untuk pembiayaan dan sebagainya ya bisa gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan yang namanya holdingisasi ini dan kemudian kita melakukan sekuritisasi hutang, sekuritisasi segala macam, faktor pertanyaan berikutnya dibelanjakan untuk apa? Nah, disinilah kita bicara tentang mudaratnya gitu. Kalau belanjanya itu tidak untuk mengatasi akar masalah struktur perekonomian kita, dan kasarnya seperti saya bilang menjadi arisan oligarki, kita menggali kuburan kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sampai pada titik akhir presentasi ini. Bapak Ibu, tahun 1998, saya itu menjadi polantas lah istilahnya kalau dalam Undang-Undang Pasar Modal nomor 5 tahun 98. Saya ada di Bursa Efek Jakarta, bekerja di Satuan Pemeriksa. Jadi berdasarkan undang-undang, Satuan Pemeriksa dan Divisi Pengawasan Bursa itu adalah polantas, orang yang pertama melihat kalau terjadi yang namanya potensi pidana pasar modal, yaitu terkait informasi, terkait manipulasi pasar, dan insider trading. Itu yang saya atasin. Kerjaan saya di situ. Kemudian saya kena krisis moneter, sehingga saya banyak membaca bukan membaca ya, saya harus kerja, meriksa dan sebagainya. Nah, point of view pada waktu itu adalah kenapa itu terjadi. Bank kita melewati yang namanya tata kelola terkait BMPK, batas minimum pemberian kredit kepada pihak yang terafiliasi dengan pemilik banknya. Artinya apa? Nepotisme. Makanya kalau kita lihat reformasi dan sebagainya, kita mulai menegakkan yang namanya COI, Conflict of Interest. Menegakkan yang namanya tidak ada lagi yang namanya nepotisme. Bahkan itu menjadi TAP MPR, anti nepotisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mendukung ide teknokrasi dan antara. Saya sangat mendukung. Tapi begitu saya baca undang-undangnya, terus terang saya kalau bahasa anak-anak sekarang ilfeel gitu, hilang feeling saya. Karena Danantara ini memperoleh aset in-bank. Jadi in-bank itu pengalihan dari negara. Saham negara dialihkan menjadi saham BP Danantara dalam bentuk saham seri B. Itu 99%, 1% saham seri A di Menteri BUMN. Artinya, BPI Danantara mengelola konsolidasi laporan keuangan BUMN karena dia 99%, yang dasarnya adalah saham negara yang diinbrengkan. Tapi ilfilnya di mana? Ada pasal mengatakan Danantara dan organnya bukan penyelenggara negara. Terus terang, saya bingung dengan itu gitu. How come gitu? Kita bicara tentang state capitalism. Kalau bicara state capitalism penguatan negara, di sisi yang sama kita malah melakukan pelemahan negara gitu. Bagaimana kita mengatakan bahwa supir-supir di Danantara ini bukan penyelenggara negara, sementara mobil yang dia pakai mobil negara gitu loh. Nah, saya semakin ilfil lagi ketika membaca kewenangan pemegang saham seri B ini. Saya makin ilfil, loh kok kayak BMPK lagi gitu. Kenapa? Karena nanti hapus buku, menerbitkan melakukan divestasi, privatisasi, semua agenda korporasi itu menjadi kewenangan dari BPI Danantara. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyoroti, loh, kok jadi gini ya? Ya, oke, orang akan mengatakan bahwa di Danantara tidak akan terjadi korupsi. Saya pastikan tidak akan ada yang namanya nepotisme. Ray Dalio ngomong, saya datang ke Indonesia bukan karena uang. Oh, kita lagi nggak ngomongin tentang cerita Satrio Piningit. Saya rasa forum ini juga forum terdidik betul gitu ya. Dalam artian, dalam setiap pemilu, politisi selalu ngomongnya apa gitu, pelaksanaannya apa gitu.
Berarti kan kalau dalam tatar kaidah akademis, yang kita bangun sistem, bukan trust kepada orang. Tapi sistem membangun trust-nya sendiri. Jadi saya terus terang melihatnya bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak membentuk trust, bahkan kecenderungan seolah-olah kita ingin mengulang cerita-cerita tahun 98. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa manfaatnya banyak kalau dikelola dengan benar. Dikelola dengan benar membutuhkan infrastruktur hukum yang benar, hukum yang ditegakkan, dan orang yang tepat. Ada orang bilang gitu ya, saya kemarin diskusi dengan beberapa teman apa teman-teman hukum lah ya, teman-teman orang-orang hukum. Menurut mereka, di ilmu hukum itu ada juga adigum yang mengatakan mana yang lebih baik, menciptakan hukum yang baik atau menyerahkan kekuasaan kepada orang yang taat hukum. Menurut War, mohon maaf ini waktunya juga. Oke, menurut mereka, kepada orang Ngapunten, ngapunten. baik. Saya tutup aja Bu. Jadi intinya dari saya, Gak apa-apa Pak Yanuar mungkin yang pointers penting ini nggih, sebelum eh, ke narasumber berikutnya. baik. Jadi intinya dari saya mendukung ide teknokrasi dan antara. Pertama itu. Saya mendukung juga kalaupun misalnya, tapi saya mendukung kalau kita memang pengen kayak Temasek, berarti kita juga harus melakukan corporate restructuring yang benar. Jadi holding operasionalnya mesti melakukan yang namanya the corporate way di semua BUMN itu, penyehatan, penyehatan, dan sebagainya. Begitu dia melakukan penyehatan itu, nanti akan meningkatkan labanya. Laba itu bisa dipakai untuk meningkatkan yang namanya dana untuk ke SWF-nya. Dari SWF-nya nanti menerbitkan kemana? Kalau saya terus terang ke transformasi pertanian. Karena masalah kita sebetulnya sekarang ini, kenapa kita itu punya masalah di daya beli, menurut saya faktor terpentingnya karena share pekerja pertanian kita terus turun. Bergeser terus ke sektor informal. Yang kita hadapi sekarang adalah sektor informal tambah banyak orangnya, pasarnya sempit, daya belinya nggak ada. Jadi kita harus mencegah yang namanya krisis sosial lagi di depan kurva, maka konsep keadaan antara itu penting. Artinya belanjanya harus terkait dengan menumbuhkan lagi akar perekonomian. Nah, untuk seperti itu menurut saya, maka organisasi yang dibentuk itu harus penguatan negara. Saya rasa Bapak Ibu sekalian di tataran akademis perlu mengkaji. Menurut saya, yang paling bermasalah adalah mencabut soal penyelenggara negara itu. Sementara dia bukan penyelenggara negara, dia bisa melakukan banyak hal. Bukan suuzon. Kalau besok misalnya di bank ada kreditnya, yang ada kreditnya dia macet, dihapus bukukan sama dia. Kita kita mau percaya dia tidak melakukan transaksi benturan kepentingan. Kan itu. Jadi maksud saya, kita harus betul-betul konsentrasi di bagaimana undang-undang ini dan turunannya memastikan tidak terjadi potensi transaksi benturan kepentingan. Jadi maksud saya, Bapak Ibu sekalian, di antara semua ini, saya melihat bahwa trust yang harusnya dibentuk oleh Danantara tidak berhasil dibangun sebetulnya. Satu, komunikasi pemerintahnya juga menurut saya tidak baik, tidak cukup memberikan literasi ke masyarakat. Saya juga bukan so tahu, bisa aja saya yang salah kan. Tapi kalau dari saya lihat, oh kalau kayak Temasek tuh begini loh, begini loh. Ini kan tidak pernah dijelaskan. Ngomongnya ngeloncat-loncat gitu. Ngomong punya uang 327 triliun, APBN dihemat begini. Acak-acakan menurut saya. Jelaskan dulu sebetulnya dia mau buat apa, mau gimana, mau segala macam. Kenapa ini terjadi menurut saya? Karena fungsi parlemen kita juga ompong gitu. Harusnya kan ketika pembentukan UU itu kan ada pembahasan yang publik bisa lihat. Ini tahu-tahu undang-undang keluar. Undang-undang keluar dan menurut saya undang-undang ini jelek gitu. Undang-undang ini punya potensi kita mengarah lagi ke pelanggaran BMPK kayak dulu yang mengakibatkan kita krisis di 98. Itu aja mungkin selanjutnya nanti kita diskusi, tapi point of view saya seperti itu. Semoga memberikan sesuai dengan warna forum ini, warna akademis. Saya sudah mencoba berusaha juga memberikan literatur review di depan gitu ya. Sehingga artinya point of view saya di belakang itu ada the soldier giant-nya lah.
ada yang saya pegang untuk saya memberikan pendapat. Begitu aja Bu Moderator, selanjutnya nanti mungkin kita diskusi. Kurang Oke, lebihnya mohon maaf. kasih. Nih, terima kasih Pak Yanuar, sangat luar biasa dan sangat komprehensif ya, baik dari sisi theoretical aspek tadi sudah diperkuat tadi dengan hasil disertasinya Pak Yanuar dan juga dari sisi empirical. Jadi kita sudah clear ya, eh, bagaimana secara historis ya sejak 1944 sampai dengan saat ini. Kemudian bagaimana sih posisi SWF dan seterusnya dari masa ke masa. Soalnya ini sudah sangat mencerahkan dan mendudukkan main existing condition dari apa yang kita diskusikan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke sesi berikutnya yaitu dengan narasumber Bapak Dr. Wijayanto Samirin.